Kenapa manusia bisa terjatuh dalam dosa? Karena manusia melanggar perintah Tuhan. Dan kenapa manusia bisa melanggar perintah Tuhan? Karena manusia digoda oleh iblis. Dan kenapa manusia bisa terpengaruh oleh godaan iblis? Karena manusia punya kehendak bebas. Oke, sekarang beberapa malaikat terjatuh dalam dosa. Pertanyaannya adalah kenapa para malaikat tersebut dapat terjatuh dalam dosa? Ya karena mereka juga punya karena mereka juga melanggar perintah Tuhan. Dan kenapa mereka bisa melanggar perintah Tuhan? Ya karena mereka punya kehendak bebas. Oke, sekarang berarti kesimpulannya dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa karena adanya kehendak bebas, maka suatu makhluk memiliki potensi untuk terjatuh ke dalam dosa. Kita sepakat? Ya, saya sepakat. Oke, sekarang pertanyaannya adalah di surga kelak, kira-kira para malaikat dan manusia bisa terjatuh dalam dosa juga atau tidak? Oh, tentu saja tidak. Kelak saat di surga, para malaikat dan manusia tidak lagi dapat terjatuh dalam dosa. Berarti mereka tidak lagi memiliki kehendak bebas, para malaikat dan manusia di surga itu, karena tidak lagi dapat terjatuh dalam dosa. Tentu saja mereka masih punya kehendak bebas, hanya kehendak bebas mereka itu selalu sejalan dengan kehendak Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kehendak bebas mereka, para malaikat dan manusia kelak di surga itu adalah mereka dengan kehendak bebasnya hanya menghendaki hal-hal yang baik semata. Mereka tidak bisa menghendaki lagi hal-hal yang buruk. Kalau begitu, kenapa tidak para malaikat itu yang terjatuh dalam dosa, begitu pula Adam dan Hawa, kenapa tidak mereka diciptakan dengan kehendak bebas, tetapi dengan kehendak bebas mereka tidak bisa menghendaki hal-hal yang jahat. Mereka hanya bisa menghendaki hal-hal yang baik. Artinya mereka punya kehendak bebas, tapi kehendak bebas mereka selalu sejalan dengan Tuhan. Lagi pula, bukankah kita sudah bersepakat bahwa karena suatu makhluk itu punya kehendak bebas, maka dia berpotensi untuk mengalami kejatuhan dalam dosa. Bukankah kita sudah bersepakat dalam hal itu? Oh, oh, oke. Terus ya berarti bisa saja kelak di surga nanti, eh, setelah iblis dan para sekutunya dikalahkan, katakanlah, bisa saja tetap ada, mungkin aja ada lagi malaikat gitu ya, yang karena punya kehendak bebas, kemudian memutuskan untuk memberontak melawan Tuhan, menghasut para malaikat dan manusia yang lain untuk juga ikut memberontak melawan Tuhan, sehingga akhirnya mengalami yang namanya kejatuhan dalam dosa jilid 2. Oke, mungkin. Berarti nggak ada jaminan dong bahwa di surga kelak kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal dan penuh kebahagiaan. Karena faktanya kita masih bisa terjatuh dalam dosa dan mengalami kejatuhan jilid 2. Ah, oke.